Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan kepada ketua kelas, kepada Satria, dipersilahkan untuk memimpin doanya. Baiklah, Ibu akan mulai mengambil absen dulu ya. Tony, Suci, Satria, Yogi, semuanya hadir ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang tahu apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, betul sekali, tentang diferensiasi sosial. Di sini apa ada yang udah tahu apa itu diferensiasi sosial? Ya, kepada Suci? Nah, betul sekali. Ada yang tahu lagi? Ya, kepada Satria? Nah, betul sekali. Diferensiasi sosial itu akan Ibu jelaskan lebih rincinya ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu diferensiasi sosial. Apa yang dikatakan oleh teman kalian Suci dan juga Satria itu benar. Cuma Ibu akan menjelaskan yang lebih tepatnya lagi. Diferensiasi sosial terdiri atas dua istilah. Yang pertama itu ada difference dan juga sosial. Difference ini artinya perbedaan atau berbeda, sedangkan sosial ini merupakan hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau digabung, diferensiasi sosial artinya merupakan pembeda antara anggota masyarakat secara horizontal. Horizontal di sini berarti setara atau tidak adanya yang menempati kelas sosial tinggi maupun kelas sosial rendah, sehingga tidak adanya atau tidak terciptanya kelas sosial yang diakibatkan oleh diferensiasi sosial ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial ini. Bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial ada 4. Yang pertama itu diferensiasi sosial berdasarkan ras. Yang kedua, diferensiasi sosial berdasarkan agama. Yang ketiga, diferensiasi sosial berdasarkan etnis. Yang keempat, diferensiasi sosial berdasarkan gender. Di antara keempat ini Ibu akan menjelaskan satu persatu apa saja pengertiannya dan juga contohnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan bentuk diferensiasi sosial yang pertama, yaitu diferensiasi sosial berdasarkan ras. Diferensiasi sosial berdasarkan ras ini yaitu dimana pengelompokannya berdasarkan warna kulit, biasanya juga melingkupi atau mencakup warna maupun jenis kulit. Dapat Ibu ambil contoh seperti contoh ras Asiatik Mongoloid, di mana mereka berkulit kuning, berambut lurus, sedangkan ras Negroid mereka berkulit hitam dan juga berambut keriting. Tetapi mereka sama-sama memiliki derajat yang sama sebagai manusia, tidak ada pembedanya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bentuk diferensiasi sosial yang kedua, yaitu bentuk diferensiasi sosial berdasarkan agama. Di Indonesia, setidaknya 6 agama telah diakui oleh pemerintah. Mereka semua berbeda tetapi tetap sama-sama warga negara Indonesia. Baiklah, selanjutnya bentuk diferensiasi sosial yang ketiga yaitu diferensiasi sosial berdasarkan etnis. Beragamnya suku dan etnis yang ada di Indonesia, contohnya seperti orang Padang dan juga orang Jawa, walaupun cara berbicaranya berbeda tetapi mereka sama-sama warga negara Indonesia. Baiklah, bentuk diferensiasi sosial yang terakhir yaitu bentuk diferensiasi sosial berdasarkan gender. Dalam masyarakat ada 2 jenis gender, yaitu ada wanita dan juga ada laki-laki. Mereka berbeda, namun dalam hal akses pendidikan, ekonomi, politik mereka setara.
Baiklah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini. Apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan kepada Yogi. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Apa perbedaan diferensiasi sosial dengan stratifikasi sosial yang telah kita pelajari minggu lalu? Ya, kalau stratifikasi sosial itu dimana adanya pengelompokan kelas-kelas sosial tinggi maupun kelas-kelas sosial rendah dalam masyarakat, sedangkan diferensiasi sosial ini tidak adanya kelas-kelas sosial tinggi maupun kelas-kelas sosial rendah, karena semua masyarakat setara dan tidak ada pembedanya. Apakah Yogi sudah mengerti? Baiklah, jadi Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu dimana diferensiasi sosial ini tidak menimbulkan kelas-kelas sosial, sifatnya itu bersifat horizontal, sedangkan kalau stratifikasi sosial itu bersifat vertikal, dimana dapat menimbulkan kelas-kelas sosial seperti keturunan, kekayaan, dan lain-lainnya. Dari penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan dan juga Ibu simpulkan, apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, silakan kepada anak-anak review kembali dan baca kembali pembelajaran pada siang hari ini di rumah. Jika ada yang tidak paham atau tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada Ibu. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.